Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengantar ilmu hukum. Kali ini kita akan mengenal dasar-dasar ilmu hukum bersama saya, Mulia Akbar Santoso. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengapa ilmu hukum dianggap sebagai disiplin ilmu yang unik dan bagaimana ilmu ini mempengaruhi masyarakat. Oke. Langsung saja kita masuk. Ilmu hukum sebagaimana dijelaskan oleh beberapa sarjana berasal dari kata scientia yang dalam bahasa Latin memiliki arti pengetahuan. Hal ini sejalan dengan konsep science sebenarnya yang dalam bahasa Inggris. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa berbeda dengan ilmu pengetahuan empiris seperti fisika, ilmu hukum bersifat normatif dan mempelajari aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. Pertanyaannya, mengapa ilmu hukum itu dianggap sebagai ilmu? Karena ilmu hukum itu memiliki 3 kriteria yang dimiliki oleh disiplin ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, ilmu hukum memiliki objek studi yang jelas, yaitu hukum itu sendiri sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia, hubungan sosial. Kemudian dalam hal epistemologi, ilmu hukum menggunakan metodologi yang spesifik seperti analisis yuridis untuk menjelaskan cara hukum dirumuskan dan dipahami. Kemudian ada juga yuridis normatif, ada yuridis empiris yang membantu penelitian hukum untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi itu berbicara soal nilai-nilai hukum yang harus logis dan sistematis untuk memastikan bahwa ilmu hukum memiliki fungsi praktis dalam mengatur kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya, jika kita mempelajari bagaimana undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang dirancang dan diterapkan, kita melihat ontologi objek hukum tersebut, kemudian epistemologi bagaimana proses pembentukan hukumnya, dan aksiologi nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut. Oke, next. Selanjutnya, ilmu hukum itu dapat dibagi menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni atau pure science itu fokus pada pengembangan teori hukum, seperti mempelajari konsep keadilan secara mendalam. Ini biasanya menggunakan penelitian yuridis normatif. Kemudian kalau ilmu terapan atau applied science itu mengaplikasikan pengetahuan teoritis dalam praktik, seperti penerapan hukum dalam pengadilan. Ini kalau dalam penelitian hukum biasanya menggunakan penelitian yuridis empiris. Contohnya misalnya ilmu murni itu meliputi studi tentang hak asasi manusia, sedangkan kalau kita bicara ilmu terapan itu merupakan bicara soal bagaimana prinsip-prinsip hak asasi tersebut dimasukkan ke dalam undang-undang seperti undang-undang HAM. Dia bicara bagaimana hukum itu di lapangan. Oke. Selanjutnya kita beranjak ke slide selanjutnya. Kita bicara soal objek studi ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai sebuah ilmu, dia menelaah hukum sebagai norma dan bukan sekedar peraturan tertulis. Artinya ilmu hukum mencakup norma sosial dan hukum adat yang mengatur interaksi sosial. Sifat normatif ini membuat hukum unik sebagai ilmu yang menggabungkan aturan formal serta juga atau dengan aspek sosiologis. Kita ambil contoh misalnya di Indonesia sendiri, hukum adat seperti sanksi sosial di masyarakat. Kita ambillah contohnya sanksi sosial di masyarakat adat Minang misalnya. Itu diakui secara yuridis sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana hukum formal dan hukum adat bisa hidup berdampingan.
Eh, Beberapa literatur mengatakan bahwa hukum itu dapat dijelaskan sebagai perangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, bersifat mengikat, mengatur, serta memaksa. Apa yang dikatakan sebagai perintah, kemudian larangan, kemudian perkenaan atau kebolehan. Misalnya perintah. Perintah itu berarti mengatur tindakan yang harus dilakukan, seperti misalnya membayar pajak. Kemudian misalnya kita bicara larangan. Setelah perintah kita bicara larangan. Larangan mengatur tindakan yang tidak boleh dilakukan, seperti dilarang mencuri, dilarang mengganggu hak-hak orang lain. Itu namanya larangan. Lalu bagaimana dengan kebolehan? Kebolehan atau perkenaan. Kebolehan atau perkenaan itu bicara tentang dua hal, yaitu izin dan dispensasi. Memberikan izin untuk tindakan tertentu, seperti misalnya izin usaha. Nah, itu bicara soal perkenaan, kebolehan. Ambil contoh, misalnya kita ambil contoh undang-undang yang mengatur tentang penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor. Itu dia mencakup perintah untuk menggunakan helm, kemudian ada sanksi di dalamnya jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Itu kalau kita bicara tentang perintah dan larangan. Selanjutnya, hukum memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat hukum itu sebagai berikut. Misalnya mengikat, kemudian mengatur, kemudian memaksa. Apa yang dikatakan dengan sifat mengikat? Sifat mengikat itu semua orang yang tinggal dalam yurisdiksi hukum, maksudnya yurisdiksi itu lokasi atau regional tempat hukum itu berlaku, maka orang-orang itu memiliki kewajiban untuk mematuhinya tanpa terkecuali. Makanya dalam hukum itu ada yang namanya fiksi hukum. Semua orang dalam suatu regional tertentu itu dianggap mengetahui hukum dan wajib terikat atau patuh pada hukum yang berlaku di tempat tersebut. Selanjutnya, ada sifat mengatur. Apa yang dikatakan dengan sifat mengatur? Hukum menyediakan kerangka untuk menjaga keteraturan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memahami hak dan kewajibannya. Dia mengatur setiap apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dia mengatur untuk menjaga keteraturan sosial. Selanjutnya, memaksa. Sifat memaksa pada hukum ini menandakan bahwa hukum memiliki kekuatan untuk menegakkan kepatuhan dengan sanksi, seperti kita tahu bahwa ada sanksi denda misalnya, sanksi penjara misalnya, atau hukuman-hukuman lainnya. Itu merupakan sifat hukum yang memaksa. Dengan sifat yang memaksa ini, maka hukum diberikan kekuatan untuk menegakkan kepatuhan dengan dengan sanksi-sanksi untuk menegakkan kepatuhan itu. Misalnya contoh kita ambil dari penggunaan sabuk pengaman saat mengemudi misalnya. Itu adalah contoh hukum yang memaksa dan mengatur. Jika seseorang melanggar, mereka akan dikenakan sanksi denda sebagai konsekuensi dari sifat hukum yang memaksa. Selanjutnya, kita masuk sedikit ke sejarah ilmu hukum. Ilmu hukum modern itu dipengaruhi oleh tradisi hukum Yunani dan Romawi. Hukum Romawi, khususnya Corpus Juris Civilis, yang disusun oleh Kaisar Justinianus, itu merupakan salah satu sumber hukum yang penting. Nah, karya ini menjadi dasar pengembangan hukum Eropa dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi.
Misalnya kalau dulu kita tahu di literatur itu ada Universitas Bologna, tempat para glasator memberikan komentar rinci terhadap teks hukum. Di sana terjadi pengembangan dan interpretasi hukum di abad pertengahan. Apa itu glasator? Glasator itu ahli hukum yang memberikan penjelasan detail tentang kata-kata dalam teks hukum. Sedangkan komentator itu penerus dari glasator. Tugasnya adalah atau fungsinya adalah memberikan komentar lebih sistematis dan membantu pengadilan dalam memutuskan kasus. Ada contoh relevan, misalnya prinsip mungkin ada yang pernah dengar namanya, ada prinsip pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda itu menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati itu kedudukannya sama dengan undang-undang, artinya perjanjian itu harus dipatuhi. Nah, prinsip ini itu berasal dari hukum Romawi dan masih digunakan dalam perjanjian internasional sampai hari ini. Selanjutnya, apa pentingnya definisi hukum? Para sarjana menjelaskan bahwa definisi atau mengartikan atau mendefinisikan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah membantu memberikan kerangka awal bagi mahasiswa untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum. Jadi mahasiswa-mahasiswa hukum yang belajar hukum, sebelum dia mengenal hukum secara komprehensif, dia mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Tapi kekurangannya adalah tidak semua aspek hukum dapat dicakup dalam satu definisi yang baku. Banyak sekali, bahkan pengertian hukum itu sendiri sebenarnya tidak ada pengertian yang baku. Karena hukum itu bersifat dinamis dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Contoh misalnya ada seorang mahasiswa mungkin mendefinisikan hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku. Namun seiring pembelajaran mereka akan memahami bahwa hukum juga mencakup interpretasi, etika, serta juga kebijakan yang berkembang seiring perubahan sosial di masyarakat. Oke. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan kita adalah ilmu hukum itu memenuhi kriteria sebagai disiplin ilmu dengan basis ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Definisi hukum itu meskipun sering bersifat terbatas dan abstrak, penting untuk memperkenalkan konsep dasar hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma dan kebiasaan yang berlaku. Dan ilmu hukum membantu kita memahami bagaimana hukum berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, serta pada zaman sekarang juga beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Hukum di era digital seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi misalnya, itu menunjukkan bagaimana ilmu hukum berkembang untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis atau kompleks. Akhirnya selesai materi kita pada diskusi perkuliahan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah berpartisipasi. Semoga memberi manfaat dan memberi pemahaman mendasar tentang ilmu hukum. Semoga bisa memberikan motivasi yang lebih besar untuk teman-teman sekalian semakin semangat menuntut ilmu, khususnya ilmu hukum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.